Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Pak Ustadz tahu dari mana bahwa ada upaya seperti itu dari orang Kristen untuk mengangkat Isa jadi Tuhan dengan syarat itu? Nah, saya ini orang Kristen, saya tahu persis bicara tentang doktrin ketuhanan Yesus Kristus atau Kristologi, yang di dalam bicara tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia tidak pernah ditetapkan oleh manusia sebagai Tuhan, tidak pernah. Dia memang adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi anggapan-anggapan seperti Ustadz ini dan kebanyakan orang-orang tertentu lainnya yang menganggap Kristen mengangkat Isa menjadi Tuhan, atau ada yang bilang di konsili Nisea lah, di sana ada rapat, ada konsili, ada semacam sidang istimewa, kongres, untuk di sana ada rapat mengangkat Isa jadi Tuhan. Jelas itu fitnah, itu omong kosong. Termaksud kalau ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Isa sebenarnya bukan Tuhan, tapi rasul-rasul lah, murid-murid lah, terutama si Paulus lah yang mengangkat Isa menjadi Tuhan. Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu nggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit, jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil. Hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Soal ketuhanan Isa Al-Masih, Ustadz Adi Hidayat dan semua pemirsa, siapapun, terutama orang-orang, termasuk orang-orang Islam tertentu yang menganggap bahwa Isa itu adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan, Anda telah disesatkan oleh sumber-sumber, dan menurut saya itu betul-betul menyesatkan Anda, sehingga Anda dengan leluasa menyebarkan kesesatan tersebut. Tidak ada Ustadz Adi Hidayat dan siapapun. Ingat Pak Ustadz bahwa Yesus Kristus itu sejak lahir saja malaikat bilang kepada gembala-gembala di padang Efrata bahwa yang lahir ini Tuhan. Jadi tidak ada yang angkat dia jadi Tuhan. Dia memang hakikatnya, jenisnya Allah atau Tuhan. Makanya di sini kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam. Seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya, sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi,
kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Saya bacakan buat kita semua di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dengan jelas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu, ini Natal pertama, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bukan Dokter Lukas yang angkat-angkat cerita. Ini memang suara dari sorga. Malaikat-malaikat datang dan memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa yang lahir ini adalah Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Tidak ada, ya. Sebenarnya ayatnya terlalu banyak. Bahkan dalam perjanjian lama pun dijelaskan bahwa memang dia Allah. Ini bukan hal yang pertama saya memberi tanggapan kepada ustadz-ustadz. Salah satunya adalah hari ini Ustadz Adi Hidayat. Dan saya memang harus mengingatkan ini terus supaya informasi-informasi menyesatkan yang Ustadz pegang itu harus dibuang. Salah itu Ustadz, sesat. Ya, Isa tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Karena Isa memang adalah Tuhan. Atau Yesus adalah Tuhan. Ya. Apa yang saya baca di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 itu sebenarnya penggenapan dari sejumlah nubuatan ratusan tahun sebelum Isa dilahirkan. Sudah ada nubuatan itu. Dan dalam nubuatan itu sudah menyebutkan memang jenisnya adalah Allah. Jadi tidak perlu butuh bantuan manusia, rapat manusia, konsili manusia, khotbah manusia, ceramah manusia yang mengatakan dia Tuhan. Aduh, saya atau siapapun, nabi-nabi tidak menyebut dia Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Rasul-rasul tidak menyebut dia Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Tidak ada konsili, tidak ada rapat sidang istimewa bapak-bapak gereja pun, Yesus memang sudah Tuhan. Dengan kata lain, untuk ketuhanan Yesus tidak butuh persetujuan siapa-siapa, tidak butuh dukungan siapa-siapa. Tolong dicatat ini, Ustadz Adi Hidayat, ya. Jadi Anda jangan semangat-semangat, tapi semangat menyebarkan berita yang sesat. Itu salah. Disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani, anak keturunan. Adam dari Adam, plus istrinya. Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silakan cari bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung, ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Nabi Isa kembali kepada Adam. Isa punya ibu Maryam, diproses dalam kandungan. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran satu jalur dengan Yusuf. Ya, di situ ada Nabi Zakaria. Yusuf naik lagi ke atasnya ada Yakub. Yakub kemudian anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam jami'an. Ibrahim nyambung ke Adam alaihissalam. Dari jalur Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian turun sampai ke kita sekarang. Jadi semua kita, kalau akan dicari, semua sumbernya ke Adam alaihissalam. Bedanya dengan Nabi Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan. Semua anak cucu Adam dicipta oleh Allah dengan proses kandungan. Nah, dengan cepat, dalam kandungan inilah kemudian berproses. Quran surah 7, kandungan lemah, sampai dengan kelahiran. Dari situ kemudian, fokus baik-baik. Ada proses dalam kandungan, Quran surah 22 ayat 5, Quran surah 23 ayat 12 sampai dengan 16.